Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Fajri Astiti dengan NIM 2012200014. Di video pembelajaran interaktif ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam studi hukum Islam, yaitu ijtihad. Mungkin kamu pernah bertanya, bagaimana para ulama bisa menetapkan hukum untuk hal-hal baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah peran ijtihad menjadi sangat penting. Ijtihad adalah proses berpikir kritis dan metodologis yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menggali hukum dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam video ini, kita akan menjelajahi seluk-beluk ijtihad, mulai dari syarat-syarat ijtihad, hasil atau produk ijtihad, hingga bagaimana cara melakukan ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti berusaha keras untuk memahami dan menggali hukum Islam. Dalam konteks fikih, ijtihad adalah proses penarikan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Melalui proses penalaran yang mendalam, presentasi ini akan membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, hasil atau produk ijtihad, dan langkah-langkah dalam melakukan ijtihad. Mari kita mulai dengan syarat-syaratnya. Untuk dapat melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, yaitu penguasaan ilmu Al-Quran yang mendalam, termasuk memahami tafsir dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Syarat ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran, termasuk tafsirnya dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Penguasaan ini tidak hanya sebatas hafalan, tetapi juga pemahaman konteks, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan hubungan antar ayat dan hukum. Yang kedua, penguasaan bahasa Arab yang sempurna. Agar dapat memahami teks Al-Quran dan hadis secara akurat, ijtihad memerlukan pendalaman yang akurat terhadap bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis disampaikan dalam bahasa Arab. Penguasaan ini meliputi kemampuan untuk membedakan berbagai macam gaya bahasa Arab, seperti sharih, zahir, mujmal, hakikat, dan majaz. Kemudian membedakan antara umum dan khusus, muhkam dan mutasyabbih, mutlak dan muqayyad, serta memahami perbedaan antara nas, fatwa, dan mafhum. Yang ketiga, yaitu penguasaan ilmu hadis, termasuk mengetahui validitas keadaan matan dan macam-macam hadis. Menguasai ilmu al-hadis, yaitu pemahaman mendalam tentang ilmu hadis, itu termasuk mengetahui validitas hadis, sanad dan matan, macam-macam hadis, dan metode pengambilan hukum dari hadis atau istinbat. Yang keempat, penguasaan ilmu usul fiqh. Menguasai ilmu usul fiqh merupakan landasan metodologis dalam pengambilan hukum Islam. Penguasaan ilmu usul fiqh mencakup pengetahuan tentang metode istinbat seperti qiyas, istisan, masalah mursalah, dan lain-lain. Kemudian pembagian mujtahid dan berbagai sudut pandang dalam ijtihad. Yang terakhir, yang tak kalah penting adalah kecerdasan dan kemampuan penalaran yang tinggi untuk menganalisis dan menarik kesimpulan hukum. Syarat ini menekankan pentingnya kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Mujtahid harus memiliki daya tangkap yang tinggi, ketelitian, dan kemampuan menganalisis yang mumpuni untuk dapat menafsirkan dan mengambil kesimpulan hukum dari sumber-sumber agama. Nah, selanjutnya ada hasil atau produk ijtihad. Hasil dari ijtihad disebut sebagai produk ijtihad. Produk ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, produk ijtihad konvensional, dan yang kedua, itu produk ijtihad kontemporer. Yang pertama, itu ada produk ijtihad konvensional, merujuk pada hasil dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan metode klasik atau tradisional. Beberapa contoh produk ijtihad konvensional itu mencakup fiqh, fatwa, tafsir, dan jurisprudensi.
Fikih berkaitan dengan hukum Islam yang mengatur amal perbuatan manusia. Kemudian fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang dituangkan dalam bentuk fatwa resmi. Atau fatwa juga merupakan keputusan hukum Islam yang diberikan oleh ulama terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, fatwa MUI. Tafsir adalah upaya untuk memahami dan menerangkan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Tafsir bertujuan untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks Al-Quran, agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. Jurisprudensi juga termasuk ilmu yang membahas tentang teori dan praktik hukum, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Dalam konteks hukum Islam, jurisprudensi sering dikaitkan dengan fikih, yaitu pemahaman terhadap hukum syariat berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, yaitu produk ijtihad kontemporer. Produk ijtihad kontemporer adalah hasil dari pemikiran dan penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan dalam merespon tantangan zaman modern. Sedangkan produk ijtihad kontemporer itu meliputi peraturan perundang-undangan atau kodifikasi, dan hasil rapat pleno Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya yaitu cara melakukan ijtihad. Cara melakukan ijtihad itu berbeda-beda, tergantung pada metode yang digunakan. Kita akan melihat dua metode yang terkenal, yaitu metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan metode ijtihad Imam Maliki. Selanjutnya, yang pertama yaitu metode ijtihad menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istihsan. Selanjutnya yaitu metode ijtihad menurut Imam Maliki. Imam Maliki selain berpedoman pada 4 sumber yang sama dengan Imam Abu Hanifah, beliau juga mempertimbangkan beberapa pertimbangan, yaitu termasuk amal ahli Madinah, maslahah mursalah, istishab, syadzu zari'ah, qaul sahabi, dan syara'u man qabalana. Perbedaan-perbedaan tadi menghasilkan perbedaan fatwa dalam beberapa hal, yaitu terdapat perbedaan pendekatan antara Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad. Imam Maliki lebih menekankan pada amal ahli Madinah, karena Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW berhijrah. Beliau juga menggunakan maslahah mursalah dan qaul sahabi sebagai sumber hukum. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar kita dapat memahami kekayaan dan keragaman dalam pemahaman hukum Islam. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah ijtihad merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, kita telah memahami pentingnya ijtihad dalam menjawab tantangan zaman. Kita telah mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, mengenali berbagai hasil dan produk ijtihad yang telah membawa manfaat bagi umat, serta memahami langkah-langkah dalam melakukan ijtihad secara benar. Semoga pelajaran ini memberikan wawasan yang lebih luas dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berpikir kritis dalam memahami ajaran Islam. Syarat-syarat yang ketat dan metode yang beragam menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dan keahlian dalam melakukan ijtihad. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ijtihad dalam Islam. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.